Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat sekalian? Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, dalam video sebelumnya saya sudah memberikan penjelasan berkaitan dengan masalah bagaimana kita menghadapi ataupun langkah antisipasi daripada munculnya aliran-aliran yang menyimpang di tengah-tengah masyarakat. Maka langkah pertama yang bisa kita lakukan adalah mengenali ciri-ciri daripada aliran yang sesat tersebut. Langkah yang kedua yang harus kita lakukan untuk mengantisipasi supaya tidak terjebak dalam pemahaman-pemahaman yang keliru, supaya tidak terjebak dalam pemahaman-pemahaman yang menyimpang daripada ajaran Islam yang sebenarnya. Yang pertama, kita harus mempelajari Al-Quran sesuai dengan kaidah-kaidah dalam penafsiran, kemudian juga mempelajari tafsir daripada Al-Quran sesuai dengan kaidah tafsir yang sudah dijabarkan oleh para ulama mufassirin, sehingga kita tidak keluar daripada pemahaman yang murni sesuai dengan apa yang dimaksudkan dalam Al-Quran tersebut. Kemudian kita harus mempelajari juga hadis-hadis Nabi Muhammad SAW berdasarkan ilmu mustalahul hadis, memahami makna-makna hadis sesuai dengan apa yang sudah ditafsirkan oleh para ulama-ulama ahlul hadis. Yang kedua, kita harus berguru dengan banyak guru yang lurus dalam pemahaman keilmuannya. Tentunya di sini kita berguru dengan banyak guru yang akidahnya baik, yang akidahnya lurus, yang sanad keilmuannya sampai kepada Rasulullah SAW, supaya apa yang kita pahami dalam masalah agama itu benar-benar tidak melenceng daripada ajaran Islam yang murni. Yang ketiga, kita selalu berusaha untuk mengikuti kegiatan majelis ta'lim, dimanapun ada majelis ilmu, dimanapun dilaksanakan kegiatan majelis zikir, kita usahakan untuk bisa hadir, untuk bisa mengikuti kegiatan tersebut, karena di sana akan diberikan ilmu yang bermanfaat, ya, baik dalam masalah fikih, dalam masalah tauhid, dalam masalah akidah, ataupun dalam masalah tasawuf, ya. Jadi menghadiri majelis ilmu, kajian-kajian keilmuan, kemudian menghadiri majelis-majelis zikir, majelis salawat, itu sangat penting sekali, ya, supaya kita selalu terbackup dengan ilmu-ilmu agama, dengan nasihat-nasihat para guru yang lurus. Kemudian yang keempat, selalu mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Ya, apapun sunnah Nabi kita ikuti, apakah dalam ritual ibadah ataupun dalam keseharian biasa. Mari sama-sama kita mengikuti sunnah Rasulullah secara menyeluruh. Yang kelima, tidak berpisah daripada jamaah Islam yang mayoritas, yang banyak. Jamaah Islam yang mayoritas itu adalah jamaah Islam Ahlussunnah wal Jamaah, ya, yang selalu berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah. Kemudian selalu mengisi waktu dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Kalau memang kita memiliki waktu luang yang banyak, usahakan untuk bisa mengikuti kegiatan-kegiatan yang nilai dan sifatnya positif. Kemudian meminta referensi dari keluarga, ustadz, teman, sahabat, dan siapapun yang kita anggap bisa dipercaya. Misalkan ada seorang guru ataupun sekelompok masyarakat yang coba memberikan pemahaman yang agak sedikit berbeda, memberikan pengajaran-pengajaran tentang masalah agama. Nah, kita bila ingin mengikuti kegiatan pengajian tersebut atau majelis ilmu yang bersangkutan, sebelumnya kita meminta referensi ataupun meminta petunjuk daripada guru-guru kita yang lain, atau setidaknya kita meminta referensi daripada keluarga, minta referensi daripada teman, ya, bagaimana menurut penilaian mereka, ya, nanti bisa menjadi bahan pertimbangan bagi kita untuk bisa mengikuti
supaya tidak terjebak dalam pemahaman-pemahaman yang keliru nanti waktu disampaikan. Baik, itu adalah beberapa bentuk pedoman, ya, beberapa bentuk cara supaya kita tidak mudah terjebak dalam pemahaman yang sesat. Yang intinya adalah kita pahami agama ini sesuai dengan apa yang sudah digariskan oleh Rasulullah SAW. Kemudian karena kita tidak berjumpa dengan Rasulullah, maka kita mengikut kepada apa yang sudah ditulis oleh para alim ulama, baik ulama fikih, ulama tauhid, ulama akhlak, ulama tasawuf, di dalam kitab-kitab mereka yang masyhur, yang masih bisa dijadikan sebagai referensi dalam beramal ataupun dalam beragama sampai hari ini. Baik. Bila di tengah-tengah masyarakat itu ada indikasi terjadinya pemahaman-pemahaman yang menyimpang, misalnya kita melihat ada satu kelompok ataupun ada satu individu masyarakat, ya, di lingkungan kita, kemudian dia menyampaikan pengajian-pengajian yang agak berbeda dengan apa yang sudah kita pahami selama ini, maka bila ada indikasi seperti ini, ada indikasi bahwa ada individu tertentu yang menyampaikan suatu pengajian ataupun menyampaikan suatu pendapat yang menurut kita itu sedikit berbeda dengan yang masyhur dipahami oleh para alim ulama, maka langkah pertama yang harus kita lakukan adalah melaporkannya kepada perangkat kampung. Di sini bisa kita laporkan kepada kepala desa. Selanjutnya oleh pihak perangkat desa ini melaporkannya kepada pihak kecamatan. Di situ ada muspika kecamatan, ada kepolisian, ada bapak camat, dan seluruh unsur di kecamatan yang akan memproses. Nanti ada MPU kecamatan, ya. Mereka nanti akan mengklarifikasi, akan mendeteksi secara lebih detail apakah pemahaman ataupun ajaran ataupun pengajian yang disampaikan oleh sekelompok masyarakat tersebut atau oleh individu-individu tertentu memang sudah mengarah kepada hal-hal yang menyimpang daripada pemahaman ajaran yang sebenarnya atau tidak, ya. Kalau memang nanti terbukti menyimpang, mereka nanti ada MPU, Majelis Permusyawaratan Ulama di tingkat kecamatan, yang akan melakukan koreksi, yang akan melakukan pembinaan-pembinaan kepada individu-individu yang bersangkutan. Yang kedua, meningkatkan kewaspadaan. Ya, kita meningkatkan kewaspadaan di sini bisa kita lakukan dengan selalu mengikuti kegiatan-kegiatan pengajian, meningkatkan kewaspadaan. Kita himbau kepada masyarakat kita supaya tidak mudah terprovokasi, mudah mengikuti kepada pengajian baru yang baru diadakan oleh oknum-oknum tertentu yang memang indikasi dan tujuannya adalah untuk menyampaikan sesuatu yang berbeda, untuk memecah belah daripada persatuan masyarakat yang sudah ada. Selanjutnya adalah tidak mencela, ya, individu ataupun kelompok tertentu, tidak usah mencela, tidak usah mencaci maki mereka, ya, tidak usah menghina, mengejek dan sebagainya, ya. Intinya tidak boleh berbuat zalim terhadap mereka baik secara fisik maupun secara hubungan sosial, ya. Tidak boleh melakukan tindakan-tindakan yang mengarah kepada penganiayaan dan sebagainya. Jadi kita biarkan saja, jangan menyakiti mereka, kemudian kita tinggalkan saja, ya. Karena ketika kita tinggalkan, lama-kelamaan mereka, orang-orang yang berpaham sesat ini ataupun kelompok-kelompok tertentu yang memang punya misi untuk menyebarkan pemahaman yang menyimpang di tengah-tengah masyarakat, mereka akan berpikir bahwa mereka tidak diterima di tengah masyarakat. Maka ketika kita tinggalkan mereka, kita tinggalkan pengajian mereka, tidak kita ikuti, tinggalkan buku-buku yang mereka cetak, kita tinggalkan, tidak kita baca, ada video-video tidak kita tonton, ya. Nanti lama-kelamaan mereka akan berpikir bahwa tidak disukai oleh masyarakat, tidak dibutuhkan oleh masyarakat, dan mereka dengan sendirinya akan berpindah ataupun akan pergi daripada tempat kita, ya. Baik, kemudian yang terakhir adalah doakan mereka. Kita sebagai saudara sama Islam, ya, kita doakan. Barangkali mereka belum diberikan petunjuk oleh Allah, kita doakan mereka supaya diberikan petunjuk, diberikan hidayah supaya mau kembali kepada
pemahaman ajaran Islam yang sebenarnya, mau mengamalkan ajaran Islam sesuai dengan apa yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW. Baik teman-teman sekalian, itu beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam rangka untuk mengantisipasi penyebaran ajaran sesat ataupun pemahaman yang keliru di tengah-tengah masyarakat. Terima kasih sudah menonton, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.